pagi. Wah, aku senang sekali pagi ini. Hari Minggu nih hari ini. Aku bisa ketemu lagi sama anak-anak di rumah ya. Halo, aku namanya Tom. Anak-anak, kalian seminggu ini ngapain aja nih? Ada hal yang seru nggak minggu ini? Oh iya. Wah, seru sekali nampaknya ya. Kalau Tom tidak ada yang spesial nih, soalnya nggak kemana-mana. Tom paling cuma tidur, bangun, mandi, sekolah online, kerjain PR, main game, terus main, tidur lagi. Soalnya lagi ada banyak virus kan ya hari ini. Tapi yang pasti Tom diberikan sukacita sama Tuhan Yesus setiap hari, baik dalam keadaan senang maupun susah. Tuhan Yesus selalu berserta sama Tom. Tuhan Yesus selalu memelihara Tom. Tom diberikan kesehatan, diberikan juga makanan tiap hari sama Tuhan Yesus. Anak-anak juga merasakan hal yang sama nggak? Dipelihara oleh Tuhan Yesus. Ngomong-ngomong soal makanan, Tom jadi lapar. Tom lagi nungguin Kak Priska. Tadi katanya sih lagi beli makanan. Mana ya Kak Priska ya? Tom udah bunyi nih, lapar. Halo Tom, aduh Tom maaf ya, lama sekali ya Kak Priska. Udah lapar ya Tom ya? Lapar, Tom lapar. Kak Priska dari mana sih? Aduh, tadi Kak Priska dari pasar beli makanan ngantri banget Tom. Terus Kak Priska juga belinya banyak macem nih, jadi lama deh. Mana? Ada adik-adik semua. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Nah ini nih Tom, coba Apa aja? nih. Coba lihat dong, ada apa aja? Nah, Kak Priska beli banyak banget nih, lihat. Ada ada pizza. Kamu ya jangan dimakan dulu. Terus ada tunggu dulu, Tom. Ada apa lagi nih? Wah, Kak Priska beli bakso. Ada juga, baksonya enak nih, bakso Malang. Ada juga nih, spaghetti. Ada juga roti. Wah, banyak. Ada nasi campur. Nasi campur. Wah, nasi kuning. Waduh, banyak banget nih. Ini banyak amat Kak Priska emang. Ikan bakar. Aduh. Sate. Wah. Waduh, banyak banget ya. Sama hotdog nih. Tom, Udah. aduh, banyak banget. amat ini. Iya. Pantesan aja ngantri ya tuh. Belinya Iya. banyak gini. Iya, emang Tom. Aduh, ya ampun. Emang Kak Priska mau makan segini banyak? Enggak sih Tom, Kak Priska makan secukupnya aja. Nah nanti Kak Priska mau bagi-bagiin ke teman-teman Kak Priska yang lain. Nah coba deh Tom pilih deh mana yang paling Tom suka. Kalau Kak Priska mau pizza aja kayaknya enak nih. Kalau Tom mau pilih yang mana makanannya? Tom suka ikan bakar Kak, apalagi ada kecap cengek, Wow, pedes, sedap. Wah, oke, Terus, kakak sisihin ya. mau ini nih Kak, roti sobek. Roti sobek. Roti. Tom suka roti? Iya, suka. Oke, kakak sisihin ya ikan bakar sama roti sobek. Wah, nih taruh sini ya. Itu aja Tom. Udah cukup, kenyang nih, kenyang. Cukup dua ini cukup ya. Cukup. Tapi Tom ngomong-ngomong tentang ikan dan roti makanan yang Tom pilih ini, Kak Priska jadi ingat deh sebuah cerita di Alkitab Tom. Ada cerita apa? Iya, ada sebuah cerita di Alkitab tentang kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Ngasih makan orang banyak banget pakai ikan dan roti ini. Pas banget ya, kayak makanan yang Tom suka. Iya, mau dengerin dong ceritanya Pak. Tom mau dengerin ceritanya? Iya. Beneran? Bener. Oke, kalau gitu kita siap-siap dulu. Kita udah jam 8 nih, hari Minggu kan kita harus sekolah Minggu. Kita Oke. dengerin ceritanya di sekolah Minggu ya Tom? Siap. Oke, yuk Tom bantuin Kak Rizka beres-beres dulu ya. Makan dulu. Belum memulai sekolah Minggu kita hari ini, yuk anak-anak kita lipat tangannya ya, kita berdoa.
minta pimpinan Tuhan Yesus untuk menolong kita dari awal hingga akhir. Yuk kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa berkumpul dan mengikuti kelas sekolah minggu hari ini. Tuhan, siapkan hati kami dan juga biarlah kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita dan Tuhan boleh senang atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Kak Priska yakin anak-anak semuanya dipelihara Tuhan dan diberkati Tuhan. Dari bangun pagi sampai malam lagi, Tuhan tetap memberkati dan menyertai. Kita mau nyanyikan pujian ya, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek kakek, nenek nenek, tante tante, om om, penyudahnya, pembelinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek kakek, nenek nenek, tante tante, om om, pemudanya, pemulinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Amin ya anak-anak, Tuhan selalu memberkati kita. Nah, kasih Tuhan Yesus kepada kita itu terus sepanjang hidup kita. Sungguh manis dan indah. Nah, sekarang kita mau memujikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam
berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati pikiran telinga kami, untuk kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan sesuai dengan seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi memberitakan firman Tuhan, menyembuhkan banyak orang sakit dan melakukan banyak sekali mujizat-mujizat selama hidup di dunia. Nah, orang-orang banyak yang terkagum anak-anak oleh kuasa dan pengajaran Tuhan Yesus. Banyak orang ingin melihat perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib dan mereka juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Banyak juga orang-orang yang ingin mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Suatu hari setelah mengajar, orang-orang banyak melakukan mujizat-mujizat lainnya. Yesus dan murid-muridnya mau beristirahat. Karena saking sibuknya, mereka sangat lelah. Bahkan istirahat dan makan pun mereka tidak sempat. Mari ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat sebentar, kata Tuhan Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya naik ke sebuah perahu. Mereka mau pergi ke sebuah tempat yang sunyi di seberang danau. Tahukah anak-anak apa yang terjadi? Rupanya orang banyak melihat kemana Yesus pergi. Mereka mengikuti Yesus lagi. Mereka berjalan menyusul Yesus melalui jalan darat dan menunggu Yesus di seberang danau. Waktu mereka sampai di darat, Yesus melihat sejumlah besar banyak sekali orang sudah menunggu Yesus di seberang danau itu. Anak-anak ingat tidak? Tadi Yesus mau ke seberang danau itu mau ngapain ya? Tuhan Yesus mau beristirahat. Kira-kira kalau ada banyak orang seperti itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya bisa beristirahat tidak ya? Tentu tidak ya. Nah, tapi tahukah anak-anak, melihat banyak orang itu berkumpul, Tuhan Yesus justru tergerak oleh belas kasihan. Mereka seperti domba-domba yang tidak punya gembala. Jadi Tuhan Yesus tidak tega dan akhirnya Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka, melainkan Tuhan Yesus mengajar mereka. Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka banyak hal. Waktu hari sudah mulai malam, murid-muridnya datang kepada Yesus. Katanya, "Guru, tempat ini sepi. Hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi membeli makanan ke desa-desa sekitar dan kampung-kampung sekitar sini." Tapi Yesus tidak menyuruh orang-orang itu pergi. Sebaliknya, Yesus malah berkata pada murid-murid, "Kamu harus memberikan mereka makan." Murid-muridnya kaget, bingung. "Tapi guru, kami tidak punya cukup uang untuk memberikan mereka semua roti. Mau beli sebanyak apa roti untuk memberikan mereka? Karena jumlah mereka banyak sekali." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Coba berikan." Nah, kemudian murid-murid Yesus berkeliling mencari di antara kerumunan banyak orang itu. Dan kemudian ternyata murid-muridnya menemui seorang anak laki-laki yang membawa bekal. Dia membawa bekal makanan siang yang isinya 5 potong roti dan 2 potong ikan. Kemudian Yesus berkata pada murid-muridnya, "Suruhlah orang banyak itu duduk berkumpul." Mereka duduk berkumpul di rumput. Ada yang berkumpul 50 orang, ada yang duduk 100 orang. Anak-anak tahu ada berapa jumlah orang-orang banyak itu? Ya betul, ada 5.000 orang anak-anak. Wow, banyak sekali ya. Itu pun baru jumlah laki-lakinya saja. Belum lagi ditambah wanita, anak-anak. Wah, kebayang ya, lebih banyak lagi. Anak-anak pernah nonton bola? Pernah lihat stadion? Kira-kira orangnya banyak tidak ya di stadion itu? Banyak sekali ya. Nah, seperti itulah orang-orang yang saat itu ada dan berkumpul. Yesus mengambil roti tadi, yang 5 tadi, dan kemudian Tuhan Yesus mengucapkan berkat, berdoa, dan kemudian membagi-bagikan roti tadi kepada murid-murid dan orang-orang di sana. Dan 5 roti itu tadi bertambah banyak anak-anak dan cukup memberi makan seluruh kerumunan orang-orang tadi. Wow, hebat sekali ya. Dan selanjutnya Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama kepada 2 potong ikan yang tadi. Tuhan mengambil 2 potong ikan tadi,
mengucap berkat, berdoa, dan kemudian membagi-bagikan ikan itu kepada kerumunan orang tersebut. Dan ikan itu pun bertambah banyak. Orang-orang bisa makan roti dan ikan sampai kenyang. Wah, luar biasa sekali. 5.000 orang itu bukan jumlah yang sedikit, tapi sangat banyak. Orang-orang yang tadinya kelaparan, wah luar biasa, mereka semua sekarang sudah merasa kenyang. Dan kemudian mereka mengumpulkan roti-roti yang tersisa. Dan ternyata ada 12 keranjang roti yang terkumpul. Wow, itu belum termasuk ikan ya. Jadi sisanya banyak juga ya. Sungguh luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Tidak ada satu orang pun yang kelaparan. Mereka justru malah berkelebihan. Nah anak-anak, kita mau belajar 3 hal dari cerita ini. Kita mau sama-sama belajar 3 karakter Yesus yang bisa kita contoh dan kita teladani. Yang pertama, Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan yang menyediakan setiap yang kita perlukan. Dan yang ketiga, Yesus adalah Juru Selamat yang pengasih. Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita bisa lihat ya dari cerita ini. Bagaimana tidak? Cuma dari 5 potong roti dan 2 ikan, Tuhan bisa memberi makan dengan cukup bahkan berlebih 5.000 orang lebih. Kalau bukan Tuhan Yesus, siapa yang bisa melakukannya? Tidak mungkin ada. Yang kedua, Tuhan Yesus Allah yang menyediakan setiap yang kita perlukan. Seperti Tuhan Yesus tadi, menyediakan makanan untuk orang-orang yang kelaparan, demikian juga anak-anak Tuhan Yesus menyediakan setiap apa yang anak-anak di rumah butuhkan. Coba anak-anak renungkan deh, dan bayangkan. Anak-anak selama ini bisa makan, bisa punya pakaian, tempat tinggal, orang tua bisa bersekolah, punya kuota untuk ikut sekolah online ataupun sekolah minggu online. Dari mana itu semua datangnya? Dari Tuhan yang menyediakan anak-anak. Jadi, kalau bukan Tuhan yang menyediakan, kita tidak bisa menikmati itu semua. Apa yang bisa anak-anak lakukan kalau kita tahu Tuhan sudah menyediakan? Ada yang tahu? Harus apa ya kita? Ya, mengucap syukur. Anak-anak bisa bersyukur dan percaya terus pada Tuhan. Jadi, kalau misalnya nih anak-anak sedang butuh sesuatu, misalnya ingin membeli sesuatu ataupun punya keperluan, mama papa punya keperluan yang harus dibayar, tapi saat ini tidak ada uangnya, misalnya ya, anak-anak ingat cerita ini. Tuhan Allah itu Allah yang menyediakan. Jadi percaya, berdoa, minta sama Tuhan. Percaya Tuhan pasti akan menyediakan tepat pada waktunya. Dan Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang pengasih. Melihat banyak orang yang datang kepada Yesus, Tuhan Yesus tidak tega membiarkan mereka terlantar begitu saja. Tuhan Yesus memiliki rasa belas kasihan kepada orang-orang banyak. Apakah anak-anak juga punya rasa belas kasihan kepada orang lain? Kita belajar ya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja punya rasa belas kasihan, perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau anak-anak juga misalnya lihat ada teman ataupun tetangga yang sakit, atau bahkan orang di pinggir jalan yang teman anak-anak tidak kenal, anak-anak bisa loh memberi belas kasihan kepada mereka. Anak-anak bisa menyisihkan sebagian uang mungkin untuk mereka, sebagian dari apa yang anak-anak punya. Misalnya baju bekas, makanan. Kalau misalnya ada teman ataupun saudara yang sedang sakit, anak-anak juga bisa memberikan perhatian dan minimal berdoa untuk mereka. Itu juga adalah salah satu bentuk anak-anak berbelas kasihan pada orang lain. Nah, jadi Tuhan Yesus ini tidak hanya mencukupkan makanan jasmani. Makanan jasmani itu apa sih? Makanan yang dibutuhkan untuk tubuh dan perut kita. Tuhan tidak hanya menyediakan itu aja, tapi Tuhan juga menyediakan makanan rohani. Makanan rohani adalah makanan yang diperlukan oleh hati dan jiwa kita, yaitu firman Tuhan. Tuhan Allah juga membagikan firman Tuhan kepada kita, kepada orang-orang banyak tadi. Tuhan rindu supaya kita juga bisa diselamatkan. Nah, itu dia cerita firman Tuhan kita hari ini, Tom. Wah, luar biasa banget ya Kak Priska. Tuhan Yesus itu
bisa kasih makan ribuan orang cuman dengan 5 roti 2 ikan saja. Itu kan nggak sedikit banget, banyak. Tapi buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin ya Kak Priska. Iya, betul sekali. Tuhan bukan cuman maha kuasa, tapi Tuhan Allah juga penuh kasih. Nah, dia peduli sama kita semua, sehingga Allah selalu memelihara kita. Menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan ya Kak Priska. Betul banget, Tom. Yuk, Tom, kita nyanyikan pujian 5 roti dan 2 ikan. Yuk, Oke. anak-anak juga ikutan ya. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Selesai sudah cerita firman Tuhan kita di sekolah minggu hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal ke-10 ayat ke-38. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Gampangnya ayat hafalan kita di minggu ini pendek dan singkat. Anak-anak pasti bisa menghafalkannya. Mari anak-anak, kita tutup sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk kita lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang baik. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir sekolah minggu kami. Kami mau belajar seperti Tuhan Yesus yang bisa memiliki kasih pada orang lain. Kami mau juga percaya bahwa Tuhan Allah menyediakan setiap apa yang kami perlukan. Ajar kami untuk percaya, ajar kami untuk bersyukur, dan mengimani bahwa Tuhan Allah adalah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali minggu depan di sekolah minggu ini kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.